ria bersukacita karena setiap minggu kita bertemu dalam IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sikapnya tunjukkan anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis. Ketika suruh berdoa, sikap berdoa yang baik. Ketika suruh mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitabnya dengan baik dan duduk yang manis. Ketika akan bernyanyi, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan suara yang merdu dan sikap yang baik. Bisa? Bisa. Sudah siap? Oh, jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung ceria dan persembahannya ya. Kita akan bersama-sama memulai IMPA kita. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk kita beribadah hari Minggu pelayanan anak? Kakak yakin adik-adik semuanya sudah siap ya. Nah, kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Sola. Tapi sebelumnya itu, kakak ajak adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke? Semuanya lipat tangan, duduk yang manis, nggak boleh ada yang jalan-jalan dulu ya. Nah, mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas cinta kasih Tuhan kepada kami anak-anak-Mu dan juga seluruh kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami sudah duduk dengan manis untuk beribadah IMPA. Karena Tuhan, awal sehingga akhirnya ibadah yang kami lakukan melalui online ini ya Bapa, kami mohon Engkau selalu sertai kami ya Bapa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Sola. Tuhan berkati Kakak Sola, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Sola kami dapat mengerti dan kami dapat memahami dan kami dapat melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah duduk dengan manis untuk mendengarkan berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, sudah pada siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Kak Sola bawakan pada hari ini. Yuk, sekarang kita siapkan Alkitabnya. Mana yang bawa Alkitab atau yang sudah mempersiapkan Alkitab, boleh Alkitabnya diangkat tinggi-tinggi. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yuk dibuka KIS, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Bagi adik-adik kelas TK yang belum bisa membaca, boleh Alkitabnya dibuka dan dibaca bersama dengan
Mama dan Papa ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Yuk, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini, Kak Sola mau bercerita mengenai Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta. Apakah adik-adik yang sedang mengikuti ibadah di rumah, ada yang sudah tahu apa itu Hari Pentakosta? Ya, hebat. Sepertinya sudah ada yang tahu ya, Hari Raya Pentakosta adalah Hari Raya turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa pada mulanya waktu dulu sekali Hari Raya Pentakosta itu diperingati bukan sebagai Hari Raya turunnya Roh Kudus. Jadi pada waktu itu bangsa Israel merayakan Hari Raya Pentakosta sebagai hari perayaan syukur panen gandum di Yerusalem. Jadi contohnya nih, mereka habis menanam gandum. Nah, ketika mereka menanam gandum dan mendapatkan hasil yang baik, mereka bersyukur, mereka mengadakan pesta, mengadakan perayaan untuk mensyukuri hasil panen gandum pada waktu itu di Yerusalem. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus lahir, Hari Raya Pentakosta diperingati sebagai Hari Raya ke-50. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, siapa yang ingat Tuhan Yesus bangkit disebut Hari Raya apa? Betul, Paskah. Kalau kematian, hebat. Jumat Agung. Wah, hebat ya adik-adik kelas TK. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit atau setelah Hari Raya Paskah, 50 hari kemudian adalah Hari Raya turunnya Roh Kudus. 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, akhirnya
Roh penolong yang dijanjikan itu sudah datang. Apakah dia? Ya, roh penolong yang dijanjikan adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan kita Roh Kudus sebagai roh yang akan menolong dan menuntun kita, yang akan membantu kita di saat kita kesusahan, di saat kita sedih, juga walaupun di saat kita bahagia. Roh Kudus juga akan selalu dan terus berada di dalam kita. Roh Kudus ini turun, ada beberapa tanda-tanda yang ditunjukkan. Yang pertama adalah ada suara yang kencang sekali dari langit. Ada suara tiupan angin yang keras. Kemudian ada lidah-lidah api di atas kepala para murid. Dan yang terakhir adalah para murid dapat berbicara dengan bahasa roh. Wah, bahasa roh itu apa ya Kakak Sola? Bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Contohnya adalah bahasa daerah atau bahasa dari negara tertentu atau juga bahasa isyarat. Contohnya ketika adik-adik berbicara dengan bahasa Jawa, Kak Sola yang orang Jawa dapat mengerti bahasa Jawa yang adik-adik bicarakan atau yang adik-adik ungkapkan atau yang adik-adik katakan. Nah, ketika adik-adik juga menggunakan bahasa isyarat, Kak Sola yang mungkin saja tidak bisa mendengar ataupun berbicara bisa paham apa arti omongan adik-adik dari bahasa isyarat yang adik-adik tunjukkan. Jadi ada bermacam-macam ya. Ada bahasa daerah seperti bahasa Batak, Jawa, kemudian juga ada bahasa Toraja, lalu ada bahasa dari negara tertentu seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang, atau ada adik-adik yang bisa bahasa Korea. Lalu tadi ada bahasa isyarat bagi kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus ini ada dan berada di atas kepala para murid tidak takut. Dia juga tidak takut akan terbakar. Karena Roh Kudus adalah roh yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus akan menolong dan menjaga adik-adik, para murid juga, kakak layan, papa, mama, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus juga adalah roh yang baik. Roh Kudus akan mengingatkan kita pada saat ketika kita mungkin ketakutan. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita ketika kita berlaku tidak baik, tidak tertib maupun tidak disiplin. Roh Kudus juga akan menguatkan kita ketika kita sedih. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh yang akan menolong kita setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat. Contohnya, misalkan adik-adik tiba-tiba di rumahnya mati lampu. Lalu tadinya adik-adik mau nangis, mau teriak takut. Tapi ternyata pada saat adik-adik mau nangis, adik-adik ingat, oh tidak usah takut kalau mati lampu. Kan ada Tuhan Yesus yang jaga. Itu berarti Roh Kudus sudah menolong adik-adik untuk apa?
supaya berani, supaya tidak takut. Jadi Roh Kudus itu selalu menolong kita. Adik-adik, ingat selalu bahwa ketika adik-adik ingin melakukan segala sesuatu, berdoa, minta pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus bisa menolong adik-adik dalam setiap hal. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita Kakak Sola pada pagi hari ini. Setelah ini, siap-siap karena Kak Sola akan ajak adik-adik untuk main games bersama-sama. Adik-adik boleh ikutan ya, semuanya yang ada di rumah boleh lomba sama papa mama. Nanti siapa yang paling banyak pemenangnya boleh kasih tahu Kakak Sola. Kakak Sola berharap adik-adik menang lebih banyak daripada papa dan mama ya. Oke? Siap. Yuk, sekarang kita main games bersama-sama. Adik-adik boleh langsung jawab. Oke? Kakak Sola berharap papa dan mama boleh ikut main bareng-bareng ya. Jadi kita sama-sama main games dan seru-seruan di pagi hari ini. Yuk, kita mulai. Boleh adik-adik bersiap? Sudah siap semua? Angkat jempolnya yang sudah siap. Hebat. Yuk kita mulai. Adik-adik, boleh adik-adik dengarkan suara ini? Apakah suara yang adik-adik dengar adalah suara tiupan angin kencang? Jawabannya ya atau tidak ya. Ini suara angin kencang atau bukan? Ya atau tidak? Ini adalah suara tiupan angin kencang. Hebat, tadi sudah mendengarkan dengan baik. Sekarang pertanyaan kedua. Adik-adik, yang mana gambar lidah hati? A atau B? Siapa yang bisa jawab? Gambar lidah hati itu A atau B? Hebat, adik-adik betul. Yang gambar lidah hati adalah yang A. Wah, hebat. Tadi melihat di layar dengan baik. Lanjut soal yang ketiga. Sekarang adik-adik, siapa yang bisa jawab? Pentakosta adalah hari yang keberapa ya? Ya, Pentakosta adalah hari yang ke-50. Sekarang, adik-adik, kita akan menjawab pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah yang mana sih di sini gambar bahasa isyarat? Ya, betul. Gambar bahasa isyarat adalah yang A. Pertanyaan yang terakhir. Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus disebut hari raya apa? Paskah atau Jumat Agung? Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus
Paskah atau Jumat Agung ya. Oke, hebat. Jawabannya adalah Hari Raya Paskah. Coba Kak Sola mau tanya, siapa di sini yang benar satu? Wah, siapa di sini yang benar dua? Keren. Yang benar 3 dan 4. Wah, hebat. Yang benar 5 atau benar semua? Siapa? Wah, hebat sekali. Keren banget. Hebat sekali. Semoga adik-adik senang ya tadi bermain gamenya. Coba, tadi pemenangnya mama, papa, atau adik-adik? Wah, Kak Sola senang sekali dan berharap semoga adik-adik bisa menang melawan papa mama ya. Jagoan Kak Sola semua nih di rumah. Adik-adik sayang, pada hari ini aktivitas Kak Sola adalah adik-adik harap dapat mengirimkan foto adik-adik yang sudah menggunakan Twibbon atau template dengan gambar Roh Kudus. Jadi nanti papa mama mohon bantuannya ya. Kak Sola akan mengirimkan link Twibbon. Jadi papa mama boleh mengupload foto adik-adik ke dalam Twibbon, kemudian tinggal di-download, kemudian fotonya dapat dikirim ke kakak-kakak kalian. Kak Sola berharap kalau papa mama juga mau menggunakan Twibbonnya atau fotonya bersama dengan satu keluarga juga boleh, silahkan fotonya juga dapat diposting di sosial media papa mama, baik di WhatsApp status, di Facebook, di Instagram, di Instastory maupun di Facebook Story. Jangan lupa ya, adik-adik juga boleh tag kata layan atau dengan hashtag KKPA GPIB Gracia Bekasi. Untuk linknya dapat mama papa lihat di kolom deskripsi maupun di kolom komentar, atau bisa juga dapat melalui WhatsApp di bawah link YouTube pada hari ini. Terima kasih untuk papa dan mama, juga adik-adik layan yang boleh mengikuti ibadah dengan hati penuh sukacita. Kiranya Roh Kudus selalu menolong dan melindungi kalian semua di rumah. Sampai bertemu adik-adik. Kata-kata pelayan sudah kangen sekali. Dadah. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah memberikan persembahan kita dan juga kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sekarang kita bersama-sama bersatu hati agar kita dapat berdoa, mendoakan firman Tuhan yang sudah kita dengar, juga persembahan yang sudah kita berikan.
Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kiranya sukacita Roh Kudus selalu melingkupi kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu menolong kami dalam setiap langkah hidup kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk kami, anak-anak-Mu di kelas TK. Berkati kami dalam masa pertumbuhan kami setiap harinya. Berkati kami dalam kesehatan kami, sehingga kami boleh terus sehat dan dalam kondisi yang prima. Berkati kami juga ketika kami mungkin sudah ada yang harus bersekolah, walaupun kami bersekolah di rumah, tapi Tuhan mau menolong kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, baik itu mama, papa, oma, opa, om dan tante, kakak dan adik keluarga kami yang berada di rumah. Berkati mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, dalam kesehatan mereka. Kiranya Roh-Mu selalu menolong mereka dan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini mungkin berulang tahun. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima pertambahan usia daripada-Mu saja. Kepada teman-teman kami yang pada hari ini mungkin sakit, Tuhan mau menopangkan tangan-Mu, berikan mereka kesembuhan, berkati obat-obatan, makanan, tenaga medis yang membantu mereka sehingga mereka dapat pulih dengan cepat. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layar PKPA. Tuhan mau memberkati seluruh pelayanan yang dilaksanakan oleh kakak-kakak layar PKPA. Berkati kakak layar sehingga beroleh berkat, kekuatan, kesehatan, sehingga kakak layar boleh tetap terus bersemangat melanjutkan pelayanannya. Kami juga mau bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu kepada gereja kami DPIB Gracia Bekasi, sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara virtual melalui YouTube. Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, PHMJ, pengurus ke-6 TK, tim-tim yang tergabung di dalam DPIB Gracia. Tuhan mau memberkati mereka dan memakai mereka sehingga mereka boleh memberikan sukacita yang lebih lagi, juga pelayanan yang selalu tertuju kepada-Mu. Tak lupa juga kami mau berdoa Bapa kepada kami yang berada di rumah. Bapa mau memberikan kami kesabaran, mau memberikan kami sukacita, sehingga ketika kami tetap berada di rumah, walaupun kami sedih, walaupun kami bosan, kami boleh tetap terhibur. Dan Bapa juga boleh memberikan kami kebijaksanaan dan hikmat, sehingga kami memahami Bapa, selama masa pandemi ini kami harus tetap menjaga diri kami. Ingatkan kami ketika kami harus keluar, kami harus memakai masker, juga tidak lupa untuk mencuci tangan dan menjaga jarak. Ingatkan kami juga agar kami tidak berkumpul di tempat-tempat keramaian. Berkati kami Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang tertib, dan biarlah juga kami sebagai anak-anak boleh mengingatkan orang-orang dewasa atau orang-orang yang lebih tua dari kami, sehingga juga mereka boleh tertib. Kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Bapa, persembahan kami yang sedikit itu, dari besarnya dan banyaknya berkat yang Kau berikan kepada kami, boleh berguna bagi pengembangan di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat berguna. Dengarkanlah permohonan dan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, yuk sekarang kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup secara bersama-sama. Semangat nyanyinya!